Xiaoyan dengan tenang menghadapi serangan membabi buta dari seorang yang mulia asal bintang 2. Meskipun lawannya berada 2 tingkat di atas leluhur asal, Xiaoyan berhasil menghindari setiap serangan berkat penguasaan teknik gerakan langkah pemusnah langit dan kekosongan jalan besar. Bahkan menghadapi musuh yang begitu kuat, dia masih bisa tetap tenang dan menyusun strategi. Saat musuh melepaskan teknik maut telapak tangan pengubah mayat, Xiaoyan menghindar menggunakan tirai ruang dan membuat serangan itu sia-sia. Hal ini membuat lawannya frustasi karena merasa dipermalukan. Sementara itu di medan perang lain, situasi sekutu-sekutu Xiaoyan cukup genting. Xiao Xiu hampir kewalahan. Raja Utara terluka parah namun perlahan bermutasi dan pertarungan lainnya masih berlangsung sengit. Melihat situasi memburuk, Xiaoyan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran lebih cepat. Dia mulai menyatukan api surgawi membentuk embrio teratai api. Energinya sangat kuat hingga membuat lawannya panik. Saat yang mulia asal bintang 2 berusaha merebut api itu, Xiaoyan justru mengaktifkan ledakan dan memukul mundur lawannya. Xiaoyan juga memanfaatkan celah untuk menyelinap ke belakang yang mulia asal tahap awal yang sedang melawan Xiao Xiu dan menghantamnya dengan teknik anjing laut sungai gunung, membuat lawan itu terlempar dan muntah darah. Namun saat itu juga, lawan bintang 2 mengejarnya dan menghantam punggung Xiaoyan. Tanpa sadar bahwa teratai api telah ditempatkan di dada Xiaoyan, dalam sekejap terjadilah ledakan besar yang meluluhlantahkan medan perang dan bahkan menguapkan salju dan kabut racun di sekitarnya. Pemandangan ini membuat semua orang terdiam dan waspada akan kekuatan mengerikan Xiaoyan. Di luar medan perang, Xiaoming dan King Mo dan yang lainnya yang telah terburu-buru mundur dari pertempuran menyaksikan pemandangan yang tiba-tiba meletus. Ekspresi kedua belah pihak langsung berubah serius. Gelombang api raksasa tiba-tiba meledak dari balik kabut hitam pekat. Dalam sekejap angin dan salju yang memenuhi langit dan bumi tersapu bersih. Suhu tinggi dan energi yang mengerikan menyapu sekitarnya seperti badai. Ledakan energi ini bahkan mengangkat salju dari pegunungan di bawah, sekaligus menghapus kabut racun berwarna ungu kehitaman yang sebelumnya menggantung di udara. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan melihat cincin api raksasa yang menjalar cepat ke segala arah dari pusat ledakan. Ruang kosong di sekitarnya runtuh, dan puncak-puncak gunung yang putih bersalju lenyap tak bersisa. Udara dingin dan lembab menguap sepenuhnya di bawah panas luar biasa dari api surgawi. Kekuatan dari serangan teratai api milik Xiaoyan sungguh mengerikan. Di langit, para ahli seperti Xiaoming dan King Mo mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghindari dampak ledakan ini. Meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang mulia asal, mereka tetap merasa terguncang oleh kedahsyatan yang mereka lihat. Di antara mereka, seorang ahli leluhur asal tingkat awal yang sebelumnya bertarung sengit dengan Raja Utara tampak pucat pasi. Dia berhenti di udara, menatap ke bawah ke pegunungan yang kini kosong. Tubuhnya gemetar dan matanya penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian awan api dari ledakan teratai api perlahan menghilang. 2 sosok jatuh dari langit. Iblis Azure segera menoleh dan wajahnya langsung mengernyit. Itu, sosok pertama adalah leluhur asal tingkat awal yang sebelumnya bertarung melawan Xiao Xiu. Ia tampak sangat menyedihkan. Kabut hitam pelindungnya nyaris lenyap. Sosok kedua bahkan lebih tragis. Tubuhnya hancur, tulangnya terlihat, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Wajah Iblis Azure berubah pucat kehijauan. Kemarahan membara dalam dadanya. Namun saat ia hendak bereaksi, terdengar suara. 2 sosok lain muncul dari awan api. Xiaoyan dan Xiao Xiu. "Xiaoyan, kau masih hidup?" King Mo berteriak kaget, lalu melesat seperti bayangan. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangan keriputnya ke arah leher Xiaoyan. Namun sebelum tangannya menyentuh sasaran, surga dan bumi, udara tiba-tiba membeku sesaat. Iblis Azure yang sedang hendak memanggil kabut hitam untuk bertahan tak sempat bereaksi. Xiaoming telah bergerak dengan cepat, menarik Xiaoyan dan Xiao Xiu menjauh ratusan meter. Dengan palu raksasa di tangannya, Xiaoming berdiri di depan mereka dan menatap dingin ke arah lawan. "Tanpa 2 orang itu menghalangi, aku bisa menghadapi kalian berdua sekaligus dan tetap menang." Ucapan dingin itu membuat anak buah King Mo terdiam seketika. Mereka menoleh ke leluhur asal tingkat awal yang tersisa. Keraguan dan tekanan mencekik hati mereka. Melawan Xiaoming sendiri saja sudah cukup berat jika tanpa bantuan. Saat itu juga api ganas kembali muncul di depan Xiaoyan. 6 kelompok api melayang perlahan di atas tangannya, dan mata Xiaoyan menatap tajam ke arah mereka. Orang ini, wajah Iblis Azure sedikit pucat. Bahkan ia seorang ahli leluhur asal bintang 3, tidak berani meremehkan kekuatan teratai api Xiaoyan. Xiaoyan, kita lihat saja nanti. Aku tidak percaya Xiaoming akan selalu melindungimu.
King Mo mendengus dingin dan mundur dengan tidak rela. Ia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan begitu hebat. Meski hanya seorang leluhur asal, dia mampu membunuh ahli yang lebih tinggi. Melihat ke arah pegunungan tempat kabut beracun mulai menyelimuti lagi, Iblis Azuri memutuskan untuk mundur. Ia berbalik dan berubah menjadi cahaya, lalu menghilang ke cakrawala. Xiaoming menarik nafas lega dan melepaskan palu batunya. Namun saat ia menoleh, wajah Xiaoyan memerah, lalu ia memuntahkan darah segar. Api yang melayang pun menghilang dan tubuhnya tampak sangat lemah. Xiaoyan, Xiaoxiu dan Xiaoming langsung panik. Namun Xiaoyan mengangkat tangan memberi isyarat agar tetap tenang. Mereka bertiga segera turun ke puncak gunung yang aman di bawah perlindungan api surgawi. Di sana mereka meminum pil obat dan mulai memurnikannya. Sementara itu, Raja Utara yang juga berada di langit, dia berdiri tegak, dikelilingi kilatan petir berwarna perak dan cahaya ungu keemasan yang berputar di tubuh sisik naganya. Penampilannya mulai mengalami perubahan yang misterius. Waktu pun berlalu selama beberapa hari. Setelah Xiaoyan selesai menyerap pil obat, luka akibat serangan sebelumnya mulai pulih. Saat membuka matanya, kilatan api tajam terpancar dari matanya, menandakan kekuatannya telah kembali ke puncak. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Xiaoxiu cemas. "Sudah lebih baik," jawab Xiaoyan sambil mengangguk. Ia menatap penghalang racun di sekitarnya. Api surgawi pun menyebar dan membentuk terowongan agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Xiaoyan tanpa sadar berseru kaget saat melihat Raja Utara dari kejauhan. Dalam sekejap, Raja Utara muncul kembali di sisinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan Xiaoyan pun terkejut oleh perubahan ini. Saat dia menatap lebih dekat, dia menyadari Raja Utara telah mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. "Apakah itu manusia naga?" Nada suara Xiaoyan mengandung keterkejutan saat melihat wujud baru Raja Utara. Bahkan Xiaoming dan Xiaoxiu di sebelahnya tampak tercengang. Pandangan mereka terpaku penuh rasa ingin tahu. Kini tubuh Raja Utara dipenuhi sisik naga yang berkilau terang dan lebih padat dari sebelumnya. Simbol-simbol petir misterius muncul di wajahnya yang dingin, menyatu sempurna dengan sorot matanya yang kini memancarkan kilatan petir. Sepasang tanduk naga yang kokoh mencuat dari kepalanya, dan ekor naga besar melayang di belakangnya, dilingkari energi petir yang ganas. Sekali ayunan lembut dari ekor itu, suara ledakan halus langsung terdengar, menandakan kekuatan yang bisa menembus kehampaan. Boneka yang luar biasa, tak hanya mencapai ranah leluhur asal, tetapi juga berevolusi menjadi manusia naga yang legendaris. Xiaoming yang sudah melihat banyak hal selama hidupnya sebagai tetua keempat klan Xiao pun tak dapat menyembunyikan keterpanaannya. Sebagai informasi, manusia naga adalah bentuk evolusi langka yang menggabungkan kekuatan ras naga dengan tubuh manusia, memberi peningkatan besar dalam kekuatan fisik, pertahanan, dan kendali elemen. Dalam kasus ini adalah petir. Bahkan di antara klan kuat seperti Xiao, sangat sedikit yang pernah menyaksikan bentuk ini, apalagi memilikinya. Biasanya hanya keturunan atau makhluk dari klan naga Void kuno yang memiliki warisan semacam ini. Aku tak menyangka, dalam bencana ini, dia justru menembus ke tingkat leluhur asal. Xiaoyan menggeleng kepelan, kekaguman bercampur rasa heran terpancar dari matanya. Raja Utara melayang ke udara, lalu mengepalkan tangan besarnya yang kini telah menjadi cakar naga. Suara ledakan bertubi-tubi terdengar dari tubuhnya saat petir menggumpal di sekitar lengannya. Ketika dia menghantamkan tinjunya ke depan, petir raksasa langsung berubah menjadi gelombang cincin energi yang menggulung ke depan, merobek ruang dan membuat udara bergemuruh. Sungguh kekuatannya mengerikan. Xiaoyan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dengan kekuatan seperti ini, Raja Utara bahkan bisa mengalahkan banyak ahli yang mulia asal biasa. Pada saat ini dia menoleh, lalu menyadari ekspresi iri yang tak disembunyikan oleh Xiaoxiu dan Xiaoming. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kaku. Siapapun di bawah tingkat leluhur asal pasti akan tergoda oleh kekuatan luar biasa dari boneka semacam itu. Meskipun Xiaoming biasanya bersikap tenang, dia tetap tak bisa menyembunyikan rasa malu karena kalah dari boneka tak bernyawa. Setelah menyimpan kembali boneka Raja Utara, mereka bertiga menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Pil. Sejak pertemuan dengan King Mo, kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih waspada. Dalam perjalanan itu pula, Xiaoyan mengetahui bahwa King Mo bukanlah tokoh sembarangan. Dia ternyata adalah tetua dari Gerbang Hantu, salah satu faksi bayangan paling berbahaya. Hal ini membuat Xiaoyan semakin curiga akan alasan sebenarnya dirinya diburu. Namun ketika dirinya ditanya, dia hanya menjawab sekenanya. Rahasia giok Dewa Kuno Tusi terlalu besar untuk diungkap sembarangan. Bahkan klan Xiao sendiri mungkin belum layak mengetahuinya. Dalam benaknya,
Xiaoyan hanya bisa menebak bahwa semuanya berkaitan dengan tingkatan kekuatan yang bahkan lebih tinggi lagi. Meski hati mereka dipenuhi berbagai pikiran, perjalanan mereka tetap lancar. Mereka menggunakan formasi teleportasi kota besar untuk mempercepat waktu tempuh, hingga akhirnya makin dekat dengan wilayah Pil. Semakin mereka mendekat, jumlah alkemis yang mereka temui pun bertambah drastis. Mulai dari para jenius muda, hingga Grandmaster alkemis tua yang telah lama berdiri di puncak wilayah tengah. Beberapa faksi besar yang tertutup selama ini juga mulai memperlihatkan diri. Bahkan ada kelompok yang dipimpin oleh leluhur asal dan membawa alkemis muda berbakat selevel Xiaoyan. Melihat semua itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Wilayah Pil benar-benar lautan naga dan harimau tersembunyi. Faksi yang biasanya tidak dikenal pun bisa menjadi raksasa begitu mereka menampakkan taringnya. Setelah perjalanan panjang yang dipercepat, akhirnya mereka tiba 2 bulan sebelum pertemuan Pil dimulai. Kota Kaca. Xiaoyan berdiri di depan gerbang kota megah yang membentang seperti gunung kristal. Sorot matanya tenang, tetapi di dalam hatinya tetap muncul sedikit kekaguman. Kota itu dibangun dari struktur menyerupai kristal yang bersinar lembut di bawah cahaya matahari. Xiaoming dengan suara santai, dia menjelaskan, ini hanya kota pinggiran wilayah Pil. Tapi di sini ada susunan teleportasi tingkat 8. Kita istirahat sebentar, lalu lanjut ke kota Pil. Jika lancar, kita akan tiba sebelum malam. Saat Xiaoyan mendekat dan menyentuh dinding kristal kota itu dengan persepsi spiritual, ia mendadak merasa terkejut. Ini kekuatan spiritual. Permukaan dinding itu ternyata terbentuk dari kekuatan spiritual yang terkondensasi dalam jumlah luar biasa. Bukan dari batu atau logam. Xiaoyan bisa mengkomprehensi kekuatan spiritualnya. Tapi untuk membangun dinding kota dari kekuatan itu mustahil dilakukan oleh satu orang saja. Hanya Menara Pil yang punya kemampuan seperti ini. Xiaoyan menggeleng kagum dan menyusul Xiaoming masuk ke dalam kota. Begitu mereka melangkah ke dalam, mereka langsung disambut oleh keramaian luar biasa. Para pedagang, kolektor, penjahat, hingga alkemis terkenal memenuhi seluruh sudut kota. Kota Kaca seakan berubah menjadi pasar langka penuh barang berharga yang sulit ditemukan di tempat lain. Tentu saja, hanya yang punya penglihatan tajam dan keberuntungan besar yang bisa menemukan harta sejati di sini. Ketiganya perlahan berjalan mengikuti arus manusia di jalanan kota. Berkat posisi Xiaoming yang berada di depan, mereka tak perlu bersusah payah berdesakan seperti orang-orang lain. Ruang di sekitar mereka cukup luas. Xiaoyan melirik ke arah kios-kios di sisi jalan yang mulai dipenuhi berbagai barang dagangan. Sudut bibirnya melengkung, senyumnya menunjukkan ketertarikan. Wajahnya pun tampak penuh harap. Meskipun kios-kios itu tampak biasa saja dan tidak populer, bukan berarti tidak ada harta karun langka yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan tahu betul ia pernah menemukan beberapa barang bagus dari tempat-tempat semacam ini. Karena itu meskipun jarang menemukan yang menarik, dia tetap tak pernah bosan memeriksanya. Pada akhirnya semua ini soal keberuntungan. Semakin mereka mendekati pusat kota, Xiaoyan mulai merasakan kehadiran para ahli yang jumlahnya semakin banyak. Jika di tempat lain, bahkan di wilayah yang dikuasai 3 klan besar, seorang ahli kelas leluhur asal sudah cukup untuk menjadi pilar kekuatan. Maka di kota Liuli, kekuatan seperti itu hanyalah hal biasa. Dengan persepsi spiritualnya, Xiaoyan bahkan menangkap setidaknya 3 leluhur asal di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tak heran, mengingat Pil Tower adalah faksi nomor 1 di seluruh benua. Bahkan pertemuan biasa di kota ini mampu menarik banyak ahli. Sulit dibayangkan berapa banyak tokoh kuat yang berkumpul di markas Pil Tower sendiri. Ketika melewati beberapa kios, pandangan Xiaoyan menyapu satu persatu. Namun tak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Tak ingin membuang waktu, ia mempercepat langkah menuju tujuan utama, Kota Pil. Di sanalah tempat sebenarnya untuk menemukan barang-barang langka. Namun di tengah langkah cepatnya, sebuah kios yang tampak tidak biasa menarik perhatian Xiaoyan. Di atas meja batu biru hanya ada satu benda, gulungan logam hitam legam, dan tak ada barang lain. Pemilik kios, seorang lelaki tua, duduk bersila di belakang meja dengan mata terpejam. Ia tampak tak peduli meskipun ada beberapa orang yang sedang mengamati gulungan logam itu. Aksi sang penjual menarik perhatian para pejalan kaki di sekitarnya. Beberapa yang mengenalnya hanya menatap geli, lalu menggeleng dan pergi. Orang tua ini memang cukup dikenal di kota Veluriam. Dia hanya menjual satu barang setiap harinya. Setelah barang itu terjual, barulah ia menggantinya. Anehnya gulungan logam tersebut telah berada di kiosnya selama hampir sebulan. Banyak orang sudah datang menanyakan, tetapi tak satu pun yang membelinya. Orang tua, berani sekali kau memasang harga setinggi langit untuk keterampilan jiwa yang bahkan tak diketahui asal-usulnya. Kau ini serakah sekali. Beberapa orang yang baru saja memeriksa gulungan logam itu kini memperlihatkan ekspresi kesal.
Mereka menatap lelaki tua itu dengan pandangan menghina. Namun lelaki tua itu tak bergeming, seolah tak mendengar hinaan mereka. Sikap dinginnya hanya membuat mereka makin kesal. Meski tampak tak puas, jelas mereka cukup tertarik dengan gulungan itu. Tapi sikap penjual dan harganya terlalu tidak masuk akal. Nyala! Suara lelaki tua itu akhirnya terdengar, tajam dan dingin. Nada mengancamnya mengandung tekanan spiritual yang membuat beberapa orang itu terdiam sesaat. Begitu tersadar, wajah mereka langsung berubah dan mereka pun menunggu sebelum pergi dengan kesal. Xiaoyan yang melihat semua itu justru melangkah maju dengan penuh minat. Xiao Xiu mengernyit, tatapannya penuh kewaspadaan terhadap lelaki tua itu. Sementara itu, mata Xiao Ming justru menatap gulungan logam hitam itu dengan serius. Dia mengernyit seperti sedang mengingat sesuatu. "Senior, bolehkah saya melihat gulungan ini?" tanya Xiaoyan sopan sambil tersenyum. Namun lelaki tua itu tetap diam, seakan tak mendengar. Xiaoyan tersenyum kaku. Ia lalu memusatkan kekuatan spiritualnya dan perlahan mengarahkannya ke gulungan logam di atas batu. Begitu kekuatan spiritualnya menyentuh logam itu, mata lelaki tua itu langsung terbuka. Ia menatap Xiaoyan dengan kaget, mencoba mengingat siapa anak muda ini. Tapi tampaknya tak bisa menemukan siapapun yang sebanding dalam ingatannya. Sementara itu, kekuatan spiritual Xiaoyan menyusup masuk ke dalam gulungan. Di dalamnya memang terdapat teknik jiwa, namun ada lapisan membatas yang dibuat dengan kekuatan eksternal yang mencegah siapapun menyelidikinya lebih dalam. Xiaoyan langsung mengerutkan kening. Siapapun pasti akan berpikir 2 kali untuk menawar tanpa tahu tingkatan tekniknya. Setelah mencoba sejenak, Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritualnya dengan kecewa. Ia menghela nafas pelan, namun tetap bertanya dengan rasa penasaran. "Senior, berapa harga gulungan ini?" Lelaki tua itu membuka kelopak matanya dan menjawab datar. "2 resepil kelas 7 bermutu tinggi." Xiaoyan langsung terdiam. Wajahnya menampilkan senyum pahit. Lalu dia berkata, "Senior, gulungan ini hanya berisi 1 teknik jiwa, dan kami bahkan belum tahu tingkatannya. Permintaan itu terlalu tinggi." Kupikir kau alkemis kelas 7 yang hebat, tapi ternyata cuma biasa saja. Orang tua ini terlalu melebih-lebihkanmu. Nada mengejek lelaki tua itu membuat wajah Xiao Xiu menjadi gelap. Ia hendak maju, namun Xiaomi mengangkat tangan, menghentikannya. Lalu ia berbisik kepada Xiaoyan, "Gulungan logam batu jiwa." Gitu mendengar bisikan Xiaomi, ekspresi Xiaoyan yang awalnya kecewa langsung berubah. Ia tercengang sejenak, lalu mengangguk pelan. Tatapannya ke arah gulungan logam itu kini berubah panas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.